Orang itu semuanya satu kampung itu komen sama apa yang ada di kita, apa yang kita pakai, apa yang kita mau jalan dalam hidup, apapun keputusan kita, semua orang have a say. Teman gereja, teman kantor, teman sekolah, belum orang tua lagi, belum keluarga besar, belum keluarga kecil. Aduh, banyak, semua orang pengen komen dan pengen pitch in. Lu putus dari cowok lu, tetangga pasti tahu. Lu baru beli TV baru, tetangga pasti tahu. Lu baru pakai gaji lu buat pergi staycation ke Bali misalnya, karena lu depresi gitu ya, atau karena lu udah nggak tahu lagi harus gimana. Kakak adek lu bisa komen, kak kok lu ke Bali padahal gue minta lu pinjam duit 100.000 nggak lu kasih. Let's get started. Asian woman di umur 30 tahun atau late 20s, kita baru nikah atau mau menikah atau lagi mau masa-masa berkarir, berkeluarga, beranak pinak, walah. Nah, dan di masa-masa ini bodo amat itu penting. Ini kedengarannya keren gitu ya. Tapi sebenarnya bodo amat sendiri itu penting loh buat hati kita, buat perasaan kita. Kenapa begitu? Karena ternyata bodo amat itu adalah bentuk dari kita mencintai diri kita sendiri. Apakah video ini cuma clickbait ataukah video ini cuma supaya kalian ngeklik nonton cuma buat 1 menit gitu? Enggak. Dan self acceptance itu artinya adalah penerimaan diri sendiri. Itu ternyata nggak gampang. Lu bisa aja cantik, bahenol, muka udah kayak Lisa Blackpink, tapi ternyata dalam hati setiap ngaca, oh lengan gue gede banget ya kayak tukang pukul, padahal mah enggak. Atau misalnya, duh rambut gue kok bercabang ya, udah kayak kue akar kelapa deh, ya padahal ya udah gitu loh maksudnya. Tapi ternyata itu masalah yang real. Banyak orang kayak gitu, banyak orang yang lu ngaca nih, lu merasa gue kok begini ya. Sayang, glow up itu bukan cuma untuk menjadi sempurna, tapi untuk bilang bodo amat. Bodo amat sama apapun, pokoknya bodo amat. So, bodo amat dan self love. Emang kedengarannya agak-agak gak nyambung dan agak-agak gak jelas gitu. Kebodo amatan ini ternyata sangat berperan penting untuk kita bisa nerima diri kita apa adanya, atau bahasa Jawanya legowo sama apapun flaws kita. Pernah gak sih lihat social media model itu Victoria's Secret babes? Kalau kalian misalnya tingginya nggak 170 cm ya berarti nggak bisa jadi model. Kalau size baju itu nggak yang S atau M berarti kalian itu gendut. Apalagi kalau kita kulitnya sawo mateng, nggak seperti kulit putih susu gitu ya, kayak model-model Citra itu sampai luluran, sampai udah kayak amplas itu kulit. Aku dulu kayak gitu. Let's be real, society trains us to chase perfection. Siapa di sini yang dari masih remaja udah merasa, aduh kulit aku hitam nih, gue harus luluran, Purbasari lah, Citra lah, apa Shinzui lah dipakai, bahkan make obat pemutih suntik vitamin C biar putih atau apapun itu. Aku pernah melakukannya, suntik putih lah, bukan suntik putih, suntik vitamin C supaya cerah katanya. Atau misalnya kalian apalagi sebagai perempuan, umur 20 itu harus sudah pacaran supaya umur 25 itu sudah bisa serius pacaran, menikah, terus umur 30 paling gak udah punya anak, atau enggak udah punya KPR, atau enggak lu udah punya banyak duit atau sukses pokoknya. Kalaupun lu sukses di kerjaan, orang bakalan tetap komplain soal kenapa kok nggak cari pasangan. Kalau lu punya keluarga, komplain lagi kok belum punya rumah, pasti selalu ada ini komplain. Dan ternyata gue nggak mau hidup kayak apa yang society bilang nih. Gue nggak mau untuk jadi A, B, C, D, E, apa kata emak gue, kata orang-orang, kata tetangga per tahun, gue nggak mau kayak gitu. It's not for me. Gue harus gimana? Apakah gue harus nangis? Apakah gue harus
menyesal, menyiksa diri? Of course enggak. Negative self-talk akhirnya menjadi suara dalam batin kita. Aku kayaknya lebay deh. Oh, aku kayaknya nggak cukup. Sosial media yang terus memberikan kesempurnaan palsu yang akhirnya menjadi perbandingan dengan diri kita yang nyata. But here's are the truths. Self-love itu gak seharusnya menjadi luxury, tapi itu harusnya jadi survival. Kenapa begitu? Karena self-love lah yang menjadi oli buat tubuh, jiwa, raga kita. Jadi bayangkan kalian itu kayak mesin atau mobil yang gak ada olinya. Ya mungkin bisa gerak 1/4 setengah jalan, tapi kira mogok, rusak, mesinnya ambruk, turun mesin. Nah itu sama kayak self-love sayang. Tanpa self-love kita bakalan burn out, kita bakalan worn out, kita bakalan jadi manusia yang butuh banget pengakuan dari orang, yang tanpa pengakuan itu kita bisa jadi gila. Please bilang sama gua kalau lu udah paham apa itu self love, oke? Kalau kalian belum paham dan belum ngerti, gua di sini buat lo. Komen di bawah, cerita sama gua. Aku jujur, gue gak punya adik, gak punya kakak, jadi gue sangat senang kalau bisa jadi teman curhat dulu pada. Gimana kita untuk menangani peperangan dengan kesempurnaan yang gak nyata ini supaya kita tetap menjaga self-love kita? Pertama adalah, ini kedengarannya agak-agak affirmation. Affirmation itu adalah kalau kalian baca bukunya Secrets, aku tahu buku ini dari zaman SMA. Apa yang kita ucapkan, jadi kalau kalian membuat afirmasi dalam diri kalian, oh gue cantik, gile men, gue seksi banget, oke lah, gue beratnya sekarang 78 kilo, tapi akhirnya jadi tete gue agak-agak gede nih, misalnya ya. Atau misalnya, oh gue 78 kilo nih, tapi gak apa-apa, berarti more to love. Olah, pede aja. All those little things akhirnya bakalan jadi the reason kalian jadi happy, jadi glowing, jadi cantik gitu. Nah terus ya udah, kalau misalnya kalian masih belum pede, mulai pelan-pelan, lama-lama jadi pasti gitu. Nah yang kedua adalah boundaries. Boundaries ini banyak orang yang mikirnya, lo lebay banget sih, gitu aja, lebay, sok sensitif, sorry deh kalau gue nanya-nanya lu jadinya merasa terpojokkan. Gue kan nanya cuman karena gue perhatian sama lo. Aduh mbak, Mas, Bu, Tante, tetangga-tetangga, kalian tuh nggak perlu kepo misalnya kapan nikah, lu kapan punya anak, atau udah punya anak nih, kapan punya anak kedua, atau udah punya anak dua nih, kapan punya anak tiga, atau misalnya nih nggak pernah kelihatan gitu kan, jalan-jalan mulu ngapain aja, kok ibu gini-gini. Kalau ada orang yang membuat diri kalian tidak nyaman, merasa tidak dicintai atau tidak merasa senang, block. It's okay. Nggak ada ceritanya dalam semua kitab-kitab peragamaan lu nggak boleh ngeblok orang, lu nggak boleh nge-hide story ke orang, lu harus ngundang semua orang buat ulang tahun lu atau buat pernikahan lu. Kagak sayangku, lu nggak berkewajiban, lu nggak terobligasi, lu nggak jadi dosa kalau lu ngeblok atau membatasi orang yang nggak berguna buat mental health lo. Jadi kalau misalnya nih ada si tante, adik nyokap lo gitu ya, setiap lo ketemu, aduh Nancy gendut banget sih, tante bakal lo jadi kamu begini, blok. Emak sendiri aja nih, setiap ketemu komplain, setiap ketemu menguras tenaga, energi, kayak kita jadi bunga jadi layu kalau deket dia. Bisa loh ya, mungkin kalau emak bapak sendiri nggak sampai di level yang lu menghapus atau lu jadinya emansipasi nggak keluarga mereka gitu, enggak ekstrim juga, tapi lu bisa membatasi waktu lu untuk spending sama emak atau sama bapak atau sama kakak adik. Kalau emang that's what you need, yang lu butuhin, go ahead. Is something that you shouldn't explain to anyone. Lu nggak perlu menjelaskan diri lo ke siapapun. Lu nggak membuat gue happy. You don't have to do that. Kalau lu mau ngeblok orang, lu mau nggak temenan lagi sama orang, atau lu mau membatasi diri lu ketika lu bersosialisasi sama temen kerja, sama bos, sama kakak, sama adik. Misalnya karena kalau setiap ketemu tuh lu merasa tertrigger, lu setiap ketemu tuh merasa sedih, lu setiap ketemu lu merasa diri lu tuh nggak pantas, nggak bagus. It's okay sayang. No, itu full sentence. Jadi lu nggak perlu no but. Kalau lu merasa diri lo nggak happy,
That's it. Terus yang ketiga adalah merayakan ketidaksempurnaan lo. Kalau lu misalnya nih punya kuping agak capling, atau gue misalnya jari gue nih agak melengkung nih, bisa dilihat kan? Jari gue tuh kayak laba-laba. Waktu gue kecil gue merasa gue tuh sangat malu gitu kalau pakai cincin, pakai kutex karena tangan gue keriting. Sekarang ini jadi hal yang suami gue suka, dan suami gue merasa kalau gue kenapa-napa atau gue hilang di laut, suami gue akan tahu ini gue, karena this is me. Dulu gue waktu kecil korengan sayang. Jadi kaki gue tuh penuh dengan tuh bekas koreng gitu ya. Gua tuh dulu ya beneran deh waktu zaman SMP, zaman SD selalu pakai kaos kaki tuh yang tinggi sampai sedengkul. Kenapa? Karena gue merasa malu kalau orang lihat kaki gue banyak bautnya atau banyak bekas korengnya. Sekarang Nobody give a care, bodo amat. Aku mau pakai bikini pun bodo amat gitu orang komplain. Katakanlah gue kalau pulang ke Indonesia nih, orang tanya, Nancy kamu udah umur 30 kok belum punya anak? Ya bodo amat, gak usah dimasukin hati, bodo amat. Kalau sekarang sih aku bodo amatnya udah level tingkat tinggi ya. Kalau kata Maici udah level maksimum gitu. Bodo amatnya itu tuh gue udah sampai sebodo amat yang ketawain aja. Orang boleh nih komen, ABC aja. gue bakalan karena kenapa? Karena menurut gue omongan mereka itu tidak merefleksi kualitas gue sebagai manusia, atau tidak mendeskripsikan gue sebagai Nancy. Gak ada hubungannya, no relevant, not relevant at all. Jadi daripada gue emosi-emosi untuk marah-marah, ya gue lebih baik ketawa gitu. Dulu sih gue masih di level yang gak peduli, bodo amat, tapi baper, tapi marah-marah, tapi bentak-bentak. Nah sekarang gue udah di level yang chill. Sekarang gue tuh sudah bisa merayakan ketidaksempurnaan gue. Kayak misalnya nih, hidung gue pesek, it's me. Kalau hidung gue gak pesek, ya gak Nancy. Kalau misalnya nih, gue kulitnya putih, ya bukan Nancy. Atau katakan, kalau gue nggak punya scar ini, gue nggak akan inget momen kebodohan dalam hidup gue gitu. Intinya, gue mencoba untuk menganggap semua hal sepele dan hal ketidaksempurnaan gue adalah hal yang mendeskripsikan hidup gue. Kayak gue punya bekas koreng, oh waktu kecil gue dulu begini loh, it's a memory. Gue punya stretch mark, gue berarti memang sudah dewasa ya. It's proof of aging. It's okay. That's okay. That's me. That's my body. Gua ada beberapa bekas knalpot. Suami gue pernah nanya, ini kok apa? Ini kok bolong? Ini namanya bekas knalpot, beb. Nah intinya cari hal yang lu selama ini komplain. Apa kira-kira? Misalnya mungkin bibir kalian terlalu kecil atau terlalu besar menurut kalian, atau misalnya lu merasa betis gua agak-agak gini, atau gua rasa gua terlalu pendek, gua terlalu tinggi. Komen dong di bawah, gue pengen tahu gitu struggling kalian apa. Gue tuh dulu nggak pede kalau gue pakai rok pendek atau celana di atas dengkul, karena gue merasa malu teman-teman gue kakinya pada mulus-mulus dan gue kakinya banyak bekas koreng. Terus juga gue merasa malu karena dulu rambut gue tuh keriting Kirby gitu. Dan dulu makanya gue tuh gak berani yang namanya cinta-cintaan, suka-sukaan, karena gue merasa gue tuh gak pantas buat menerima atau ada orang yang cinta sama gue, apalagi bule. Gue merasa aduh gila, orang lokal aja kagak mungkin ada yang suka sama gue, apalagi bule gitu. Apalagi gue ngeliat Westlife, bibirnya merah, terus kayak yang kulitnya putih susu, ya kali dah mereka mau sama gue. Nah sejak gue mencintai diri gue sendiri, akhirnya itu keluar, terpancar, akhirnya ya jangankan suami gue tuh jadinya jadi bucin juga. Karena kadang-kadang kalau gue pikir ya, gue di rumah pakai daster doang loh, dan dia komplain, beb kamu kok pakai daster di rumah ya? Gue bilang, lu kalau nggak mau gue pakai daster ya nggak usah, nggak apa-apa, banyak yang suka gue pakai daster. Langsung kicep dia. Ya mungkin agak-agak delusional, tapi don't forget to celebrate the thing that different from you, and the thing that you might think is imperfection, because it's the one that make you who you are. Apapun yang gak sempurna, yang beda dari kalian adalah hal yang membuat diri kalian itu spesial. Kalau kalian bisa sweet talk sama calon gebetan, atau sama orang yang kalian sayang, atau sama calon mertua, berarti kalian juga bisa dong self talk sama diri kalian. Oh Nancy, kamu hari ini cantik banget. Gila Nancy, lu hari ini tuh mantap. I don't know, you just say something nice for you. Block
hide, gak usah angkat telepon, hindari atau batalkan reservasi atau janji kalau kalian gak happy, kalau kalian gak senang, kalau kalian merasa diri kalian jadi the worst version of yourself. Gampang, ayo dong. Kira-kira apakah kalian masih suka negative self-talk? Ataukah kalian masih suka terus terfokus sama hal yang berbeda dari kalian dengan orang lain? Let me know, okay? Reminder gitu ya. Bodoh amatlah dengan apapun yang tidak membuat kalian bahagia. Beranilah untuk bodoh amat gitu. Pokoknya bodoh amat. Hidup kalian itu terlalu pendek untuk peduli apa kata orang. Ini kita sekarang sudah di akhir dari video. Intinya gue harap video ini berguna untuk lu pada, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, kerabat, keluarga, atau pacar yang memang people pleaser atau susah untuk bilang enggak sama orang, alias yes man. Sekarang tuh udah 2025. Selama omongan orang itu enggak ngebayar kontrakan lu, bills lu, atau enggak berguna buat lu, reject, buang ke tempat sampah. Gak perlu lu masukin ke dalam hati lu yang akhirnya melukai diri lu gitu. Gak perlu yang namanya omongan bahkan keluarga terdekat, orang tua yang guilt trip gitu ya. Misalnya kayak, aduh mama tuh kan udah tua, mama pengennya kamu ada yang jaga, kamu kapan nikah? Mama gak mau. Misalnya papa takut kamu kalau udah lebih dari umur 30 nanti kalau gak punya anak gimana? Nanti ditinggal suamimu loh. Yes, kalau orang tua mungkin memang benar datangnya dari tempat the higher love state, tapi mereka kan nggak tahu di belakang layar lu lagi ngapain, ataukah mungkin lu pas di kamar lu menangis karena lu merasa tersakiti, atau lu memang sebenarnya udah deket sama orang terus ternyata dia selengki jadinya lu putusin. Nobody know. Jadi gua bener-bener berharap apapun yang terjadi dalam hidup lo, stay strong, bodo amat apa kata orang. Mari kita bikin boundaries, bikin afirmasi setiap pagi, dan juga rayakan ketidaksempurnaan kita masing-masing, oke? Karena apapun yang gak sempurna dari lo adalah apa yang membuat orang yang tepat cinta sama lo. Dan kalau lo cinta sama diri lo dan video ini ngebantu lo buat cinta diri lo, follow, subscribe, komen, share. Biar gue bisa juga gitu kayak si Halilintar itu beli rumah, oke? Bisu, bye.